Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya Anda menyimak talk show kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen, di mana untuk edisi hari ini akan menghadirkan tema mengenai lindungi wanita dari bahaya kanker serviks. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Iya, selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar. Berjumpa kembali dalam acara live talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Dan pada kesempatan kali ini dengan tema lindungi wanita dari bahaya kanker serviks, bersama saya yang akan memandu acara ini ya, Dewi Ratih, sampai nanti kurang lebihnya pukul 12:45. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, sesuai dengan tema kita kali ini ya, lindungi wanita dari bahaya kanker serviks. Nanti Anda Mitra Buana ya bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming buanaasrisragen.co.id. Dan juga acara ini disiarkan langsung melalui Instagramnya akun RSUD Sragen di @rssp Sragen ya Mitra Buana. Dan siang hari ini sudah hadir di studio kita, nah ada Dr. Puji Hastuti SPOG MKes, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen yang nanti akan berbincang-bincang ya bersama kita Mitra Buana dengan tema lindungi wanita dari bahaya kanker serviks. Kita juga akan ini ya mempersilahkan Anda Mitra Buana untuk bergabung bersama kami, untuk berinteraktif bersama kami melalui line telepon 0271890799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947 ya. Sekali lagi kami persilakan Anda nanti untuk bergabung ataupun berinteraktif bersama kami melalui line telepon 0271890799 ataupun SMS dan juga WhatsApp di 082133950947. Baik, sebelum kita berbincang-bincang ya mengenai tema kita siang hari ini, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat siang Bu Dokter. Siang Mbak Dewi. Apa kabar Bu Dokter? Alhamdulillah sehat. Mbak Dewi juga sehat ya. Amin, terima kasih. Alhamdulillah. Iya. Nah, siang hari ini merupakan pertama kali ya di tahun 2023 kita memulai untuk talk show kesehatan bersama dengan RSUD Sragen. Nah ini Bu Dr. Puji ini merupakan yang pertama ini, perdana Bu. Setelah ini ya bulan kemarin tuh tahun baru masih vakum gitu ya. Nah kita nanti berbincang-bincang mengenai lindungi wanita dari bahaya kanker serviks. Di mana pengambilan tema ini Mitra Buana juga dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia yang diperingati setiap tanggal 3 Februari ya. Jadi tanggal 3 Februari kemarin memperingati Hari Kanker Sedunia. Nah ini berbicara mengenai kanker serviks. Nah mungkin dari Puji sendiri nih ya bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu kanker serviks. Ya, baik, terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para pendengar Radio Buana Asri. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, dalam tema kali ini seperti tadi sudah disampaikan Mbak Dewi tentang bagaimana cara kita mencegah biar tidak terkena kanker serviks ya. Nah, kalau kita sebelum tahu definisi kanker serviks, istilah kanker serviks ya, sebetulnya kita harus tahu serviks itu apa gitu ya. Serviks itu adalah mulut rahim dan leher rahim. Jadi kalau kita mengenal organ kewanitaan kita itu berjalan dari vagina paling luar, kemudian mulut rahim, setelah itu leher rahim, dan yang terakhir rahimnya sendiri. Gitu. Nah, jadi antara vagina dengan rahim itu namanya serviks ya, seperti itu. Nah, kita lihat kanker serviks itu adalah tumor ganas primer. Kenapa dikatakan primer? Karena memang asalnya dari serviks sendiri. Jadi dia bukan penyebaran dari tempat lain ya.
Karena kanker ini adalah tumor ganas primer yang berasal dari sel-sel yang ada di dalam mulut rahim maupun di saluran rahim. Nah, seperti itu. Nah, kanker itu adalah suatu keganasan ya. Nah, sebetulnya keganasan itu yang salah satu adalah jenis kanker yang bisa dideteksi keberadaannya jauh sebelum terjadi kanker, ada namanya lesi prakanker adalah kanker serviks. Kalau yang lain-lain tidak bisa dicegah dengan cara bagaimana biar gak jadi kanker, tapi kanker serviks berbeda, Mbak Dewi. Makanya menariknya di sini nanti kita bahas lebih lanjut. Iya, Bu Dokter ya. Memang ini untuk penyakit kanker serviks ya, ini juga menempati urutan yang kedua ya, betul. Menurut sumbernya itu berdasarkan informasi di mana kanker serviks ini di urutan yang kedua di Indonesia ya. Jadi ini merupakan penyakit yang memang ditakuti ya, Bu, bagi perempuan itu. Nah ini Bu Dokter, nah mungkin setelah tadi kita tahu ya apa itu kanker serviks, nah ini mengenai kanker serviks apa sih Bu gejala yang harus diperhatikan terkait kanker serviks ini? Ya, baik Mbak Dewi, jadi gejala-gejala itu ada berbagai macam ya. Yang pertama yang mungkin para pendengar Buana Asri harus perhatikan, kalau gejala-gejala ringan seperti keputihan yang berbau, yang kadang-kadang disertai adanya darah. Gitu. Jadi jangan disepelekan kalau mengeluh itu, artinya memang bukan siap keputihan pasti kanker ya. Jadi kita nggak boleh parno dulu ya. Tapi artinya kalau sudah ada keluhan keputihan nggak sembuh-sembuh, kemudian juga berbau dan kadang-kadang disertai darah, itu kita harus waspada, hati-hati ya. Nah yang kedua juga adanya perdarahan di luar siklus haid, Mbak Dewi. Jadi ada perdarahan yang bercak-bercak atau bukan perdarahan banyak di luar siklus menstruasi. Nah kadang-kadang juga perdarahan terjadi pasca sanggama, jadi postcoital bleeding, jadi habis berhubungan suami istri biasanya mengeluarkan darah, hati-hati. Walaupun juga postcoital bleeding tidak selalu itu kanker serviks juga ya. Yang kemudian kalau kanker serviks itu sudah terjadi penyebaran ke organ lain, ya, karena kita tahu rahim itu kan berada di antara kandung kemih sama rektum ya, sama usus besar ya di situ. Nah kalau dia sudah ada pendesakan organ itu ke depan ke kandung kemih bisa menyebabkan gangguan kencing. Ya bahkan kalau dia mendesak di samping bisa terjadi susah untuk kencing atau anuria. Jadi bahkan kencingnya juga terganggu dan bahkan yang sekarang kasus terbanyak adalah sudah jatuh dalam kondisi gagal ginjal. Nah itu yang hati-hati sekali. Nah kalau di belakang mungkin sudah terjadi obstipasi, gangguan BAB seperti itu. Nah kalau sudah sampai ke panggul, ke organ panggul itu sudah nyeri. Jadi selain perdarahan mungkin nyeri juga mungkin disertai ada gangguan kencing maupun gangguan BAB seperti itu Mbak Dewi. Ya tergantung stadiumnya juga ya dan efek yang ditimbulkan dari kankernya sendiri begitu ya. Jadi ini tergantung dari stadiumnya itu itu nanti lebih sakitnya itu ya Bu ya. Kalau sudah sampai ke panggul nyeri biasanya Mbak Dewi. Nyerinya sampai ke organ panggul di sebelah kanan atau kiri, bahkan sampai letaknya sampai di belakang ya, di bagian anus ya seperti itu. Nah ini apakah kanker serviks ini bisa dicegah Bu? Baik, salah satu kanker yang bisa dicegah itu hanya kanker serviks sekali tadi saya sampaikan di awal. Yang pertama memang kalau pencegahan itu ada 3 Mbak Dewi ya. Kalau pencegahan secara primer mestinya dengan promotif ya, jadinya kita harus menghindari faktor risiko. Nah, kalau kita bicara faktor risiko apa saja? Yang pertama kita menghindari gonta-ganti pasangan. Ya, kita harus setia dengan satu pasangan, nggak boleh multi partner seksual ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita menghindari kontak seksual pada usia terlalu dini, Mbak Dewi. Kenapa? Karena kalau terlalu dini nanti akan ada namanya sel-sel squamous-columnar junction, itu namanya peralihan sel yang ada di serviks itu dengan adanya pernikahan dini atau kontak seksual dini, dia akan cenderung berubah ke arah perubahan ke arah sel-sel keganasan seperti itu. Walaupun ada juga faktor risiko merokok dan sering melahirkan atau multiparitas. Gitu. Kalau pencegahan yang sekunder ya mestinya kita harus, maaf saja yang primer ada lagi vaksinasi. Vaksinasi kanker serviks ada ya, di Indonesia juga sudah ada. Nah kemudian yang pencegahan sekundernya itu yang pertama harusnya kita deteksi dini. Jadi dengan IVA test, pap smear seperti itu. Kalau sudah
kena, nah itu yang sudah susah untuk ini, tergantung stadiumnya, apakah dia masih bisa sembuh total atau dia hanya untuk untuk meningkatkan derajat kualitas hidupnya seperti itu dan mencegah kematian seperti itu. Iya. Ya, itu Mbak Dewi. Nah itu tadi Mitra Buana ya, kanker serviks itu sebenarnya bisa dicegah itu ya Bu ya, dengan beberapa cara tadi, ada 3 cara ya yang bisa dilakukan gitu ya. Nah ini selanjutnya Bu Dokter, apakah kanker serviks ini bisa disembuhkan? Setelah dicegah apa bisa disembuhkan ini? Ya, baik, sekali lagi kanker serviks itu bisa disembuhkan kalau dia datang dalam stadium yang masih dini. Bahkan kalau lesi prakanker apalagi ya itu sudah bisa sembuh total tanpa kita khawatir akan terjadi kambuh kanker ulang seperti itu. Nah kalau sudah stadium lanjut yang sudah tidak bisa dilakukan operasi, hanya kemo dan radioterapi, itu memang kadang-kadang survival rate atau angka harapan hidupnya memang jadi menurun. Jadi tergantung banyak faktor, stadiumnya pada saat terdiagnosis itu stadium berapa, kemudian juga jenis kanker serviks kan macam-macam juga Mbak, ada yang berdiferensiasi buruk, ada yang sedang, ada yang baik. Dan juga yang terakhir juga respon tubuh terhadap kemoterapi, obat untuk membunuh kanker maupun radioterapi. Itu yang menjadikan bisa sembuh atau tidaknya, seperti itu. Iya, seperti itu ya Bu Dokter ya. Jadi ini memang kanker serviks ya menjadi penyakit di urutan kedua di Indonesia, dan ini memang ditakuti. Kasusnya banyak ini. Kalau di negara berkembang itu hampir 510 kasus baru 510 per tahun. Per tahun ya. 288 meninggal Mbak Dewi. Jadi hampir separuh persen pasien yang terdiagnosis kanker serviks di negara berkembang meninggal. Kalau di dunia makan 1 jam orang meninggal karena kanker serviks. 1 menit bukan 1 jam. 1 menit itu. Dunia kayaknya. Dunia ya Bu ya. Iya. Nah ini kalau di Sragen sendiri Bu, bagaimana untuk kasus kanker serviks ini? Ya, kalau di Sragen ini memang kalau yang saya ketahui, kalau dan saya juga di RSUD Suwadi Prijonegoro ya, itu rata-rata memang datangnya sudah dengan gejala yang tadi Mbak, sudah perdarahan. Jarang yang orang datang masih lesi prakanker, itu jarang, yang rata-rata sudah stadium lanjut, jadi sudah terdapat massa benjolan di mulut rahim. Kalau sudah seperti itu memang biasa sudah stadium 3 Mbak, sudah menyebar ke vagina dan sebagainya. Nah, memang kalau sudah stadiumnya sudah lanjut, memang angka untuk survival rate-nya, untuk angka harapan hidupnya memang dibandingkan kalau dia datang lebih dini dan mungkin bisa dilakukan tindakan yang semaksimal mungkin, itu akan beda seperti itu ya. Rata-rata memang sudah datangnya terlambat ya. Lah ini kenapa Bu? Alasannya apa? Kenapa mereka yang mungkin terkena penyakit kanker serviks ini datang ketika sudah stadium 3 atau berapa gitu? Ya, banyak faktor yang menyebabkan kenapa terlambat. Yang pertama mungkin juga adanya faktor risiko yang menyertai pada pasien tersebut ya Mbak Dewi ya, tadi sudah saya sampaikan, mungkin multi partner seksual atau mungkin kontak seksualnya masih usia dini dan sebagainya. Kalau perokok saya rasa nggak ada ya wanita di Sragen yang ya jarang lah seperti itu. Kemudian juga jadi susah karena dia juga ini sudah dimotivasi sebetulnya kalau sekarang malah di puskesmas sudah ada IVA tes ya yang itu diberikan dengan pemeriksaannya itu gratis Mbak, jadi programnya puskesmas. Tapi ya sekali lagi namanya kesadaran masing-masing orang tuh beda-beda ya seperti itu. Dan saya rasa kalau kita wanita ini mau untuk screening IVA tes maupun pap-smear 1 tahun sekali, insya Allah sebelum menjadi kanker, lesi prakanker sudah bisa diketahui sebelumnya. Jadi kita bisa mencegah sebelum menjadi kanker, namanya lesi prakanker seperti itu ya. Nah ini Bu Dokter ya, tadi saya juga sempat browsing ya. Nah ini upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyakit kanker serviks? Nah ini apa saja? Tapi nanti dulu Bu Dokter. Jeda dulu ya. Iya jeda dulu Bu Dokter. Kita akan bahas kembali ya talk show kita siang hari ini dengan tema Lindungi Wanita dari Bahaya Kanker Serviks, di mana talk show siang hari ini juga dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia di tahun 2023 ya. Dan kembali informasi kami ralat ya, Hari Kanker Sedunia diperingati setiap tanggal 4 Februari. Dan untuk tema Hari Kanker Sedunia tahun 2023 ini adalah Close the Care Gap.
Tema ini diambil ya memiliki arti akhiri kesenjangan perawatan penderita kanker. Dan kita akan kembali masih di talk show kesehatan bersama RSUD Kabupaten Sragen ya. Dengan tema lindungi wanita dari bahaya kanker serviks. Kita jeda terlebih dahulu. Baik mitra Buana dan pendengar ya, kembali di acara talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen di kesempatan siang hari ini ya. Dan bersama narasumber kita ada Dr. Puji Hastuti SPOG MKes, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dengan tema kita lindungi wanita dari bahaya kanker serviks. Di mana tadi Bu Dokter ya sudah menyampaikan apa itu kanker serviks, kemudian juga apakah kanker serviks ini bisa disembuhkan, bisa dicegah? Iya, bisa ya, asalkan pasien ini datangnya itu sebelum stadium ya, sebelum stadium ini masih stadium dini gitu. Nah mitra Buana tentunya ya, kembali kami sampaikan Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming buanaasrisragen.co.id. Juga Anda bisa menyimak melalui akun Instagram @rssp_sragen gitu ya. Kami juga masih menunggu atensi Anda mitra Buana di line telepon 0271 890 799 atau melalui SMS dan WhatsApp di 082 133 950 947. Nah ini Bu Dokter ya, kalau tadi kita sudah bicara apa itu kanker serviks, kemudian juga apakah kanker serviks bisa dicegah dan bisa disembuhkan, tadi sudah Bu Dokter jelaskan. Nah untuk selanjutnya, seperti tadi saya sampaikan ya, upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyakit kanker serviks. Apalagi ini pemerintah ya ingin di tahun 2030 nanti Indonesia bisa mengurangi penderita kanker serviks. Mungkin bisa dijelaskan Ibu. Ya, baik, terima kasih Mbak Dewi. Jadi sekali lagi adalah kanker serviks ini bisa dicegah. Yang pertama untuk pencegahan primernya pasti kita harus ada upaya promotif ya. Jadi untuk pencegahan itu perlu sosialisasi seperti itu Mbak. Mungkin di tingkat puskesmas atau di layanan-layanan primer, kemudian juga di tingkat Dharma Wanita juga bisa, PKK juga bisa, bahwa pentingnya menghindari untuk biar tidak terkena kanker serviks. Kemudian yang lain juga vaksinasi ya, kembali tadi Mbak Dewi sampaikan, bahkan di Indonesia ini tahun 2023 di usia ini ya Mbak ya, kalau kelas 5 dan 6 ya, kelas 5 itu dan 6. Akan diberikan vaksinasi untuk kanker serviks secara gratis HPV ya, HPV ya. Itu untuk yang bivalen, jadi untuk yang Bu Dokter ini sepertinya ada yang lain telepon masuk. Baik, ya. Ya halo, selamat siang. Iya. Terima kasih, bisa dicoba kembali nanti yang mau bergabung melalui line telepon kami ya di 0271 890 799. Ya ini lanjut Bu Dokter. Ada yang bergabung melalui WhatsApp-nya Buana Asri. Ya selamat siang Mbak Dewi dan narasumber, selamat siang juga ya. Ini dari Ria di Karangmalang. Mau bertanya ini Bu Dokter, apakah kanker serviks itu mematikan dan lebih bahaya mana dengan kanker payudara? Dan apa bedanya dengan kanker payudara? Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Tadi kalau kanker serviks ini bisa memberikan kematian, ya, bahkan kalau stadiumnya sudah lanjut, sudah terjadi penyebaran atau metastasis, karena kanker ini bisa menyebar Mbak Dewi, bisa menyebar ke organ lain, ya, organ di sekitarnya, ke kandung kemih, ke usus, bahkan ke organ yang lain, ke hati dan sebagainya, bahkan ke otak Mbak. Terakhir kemarin ada pasien di RSUD Suhadi itu sudah metastasis ke otak, pasiennya koma, tidak sadar ya, seperti itu. Jadi mematikan, jelas mematikan ya, tergantung stadiumnya. Kalau kita bandingkan dengan kanker payudara, ya memang tidak bisa dibandingkan karena masing-masing penyebabnya beda ya. Tapi sekali lagi kanker itu memang bisa mematikan, bukan kita menakuti, makanya untuk upaya deteksi dini baik maupun kanker payudara maupun kanker serviks itu penting sekali seperti itu. Ini ada line telepon yang mau bergabung, silakan. Halo, selamat siang Buana Asri. Halo, selamat siang Buana Asri. Iya, selamat siang kembali. Dengan siapa ini? Dengan Mbak Lite
Mbak Lita? Dengan Mbak Lita. Ya, Mbak Lita di Made ya? Iya, betul. Iya, silakan Mbak Lita mau bertanya apa ini sama Bu Dokter? Iya, makan untuk mencegah kanker apa tuh? Nggak samain servis nanya seperti itu aja, Mbak. Iya, gimana Mbak Lita? Nanyanya seperti itu aja. Iya, yuk, yang mau ditanyakan. Coba sekali lagi. Makanan untuk mencegah kanker sel. Oh, gitu. makanan. Makanan apa yang ini ya? Untuk Makanan mencegah apa kanker saja yang bisa untuk mencegah kanker serviks gitu Bu Dokter? Ya. Ya, terima kasih Mbak Lita. Ya. Terima kasih Mbak Lita dari Made ya. Iya. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan Bu Ana Asri. Jadi makanan apa yang bisa untuk mencegah kanker serviks itu tidak ada ya. Karena sekali lagi penyebab kanker serviks ini bukan karena makanan atau apa ya. Ini karena adanya virus ya. Oh, gitu. Virus human papilloma virus atau HPV yang Iya. itu yang nomor 16, 18. Jadi virus HPV itu banyak sekali Mbak Dewi. Nah, salah satu yang ke kanker serviks adalah yang 16, 18, 31 dan 45. Iya. Nah, ada juga virus HPV dengan nomor yang lain, ya mungkin yang 6 dan 8 itu menyebabkan penyakit kelamin atau kutil ya pada vagina. Jadi tidak dikaitkan dengan makanan ya Mbak Lita ya. Jadi gitu. akan tetapi kita dengan pola makan yang sehat, dengan menjaga kebersihan diri yang baik, itu insya Allah juga menjadi meningkatkan daya tahan kita ya, daya imunitas kita ya, biar meminimalkan faktor risiko seperti itu. Tapi kalau makanan yang menghindari kanker tidak ada ya. Tidak ada ya itu. Bu Dokter Ya. ya. Nah, ini Mbak Lita sudah dijawab sama Bu Dokter, ternyata ini makanan apa yang bisa untuk mencegah kanker itu tidak ada sebenarnya. Tinggal kita bagaimana untuk Betul. Ya. ini ya pola makan kita itu. Ya, ya. Konsumsi pola makan kita itu pola makan yang sehat ya tentunya gitu. Ya, ya. Nah, ini lanjut lagi Bu Dokter. Ya, baik. Mungkin ya selain ini di tahun 2030 ini Indonesia bisa mengurangi penderita kanker serviks. Apakah selama ini sudah dilakukan ya untuk wilayah Kabupaten Sragen sendiri saja gitu Bu? Oh ya, baik, terima kasih Mbak Dewi. Jadi kalau untuk pencegahan itu sebetulnya untuk mendeteksi lesi prakanker itu sudah dilakukan di tempat kita ya, di puskesmas itu sudah ada program IFA-tes yang rutin ya. Bahkan kalau pasien-pasien peserta BPJS itu bisa juga untuk pap smear ya. Kalau pap smear memang tidak di puskesmas ya, itu di laboratorium di rumah sakit bisa ya, yang melayani BPJS itu bisa untuk screening yang dilakukan 1 tahun sekali, manakala hasilnya normal ya, artinya tidak ada ke arah perubahan sel ke arah ganas seperti itu. Jadi kalau IFA test itu sudah dilakukan di puskesmas dan itu modalitasnya murah sekali, pakai asam asetat aja, asam cuka yang 35% itu dioleskan, kemudian sisanya langsung bisa dilihat ada bercak keputihan yang dibilang aceto white atau tidak, nah seperti itu. Jadi saya rasa tidak ada kendala untuk deteksi dini ini. Jadi kalau orang bilang karena nggak punya biaya, tidak ya, karena pemerintah sudah menyediakan fasilitas itu di layanan primer di puskesmas seperti itu. Hanya kita mau atau tidak seperti itu. Gitu ya. Tapi terkadang memang rasa takut itu Bu Dokter. Itu. Lebih takut mana kalau kita ternyata karena kita sudah sudah berpikiran juga takut nanti kalau ininya, dan lebih takut lagi kalau sudah terkena. Nah, kita sudah nggak bisa mencegah lagi seperti itu. Itu Mbak Dewi. Ya, ini Bu Dokter ada pertanyaan yang masuk lagi nih melalui WhatsApp Bu Ana Asri. Selamat siang Mbak, ya selamat siang juga ya. Mau ikut bertanya sama Bu Dokter Mbak. Bagaimana mengetahui tanda-tanda kanker serviks agar bisa terdeteksi dini tidak sampai stadium? Terima kasih, dari Andin di Pedaan Bener, dari Andin. Ya, terima kasih Mbak Andin. Ini nona apa nyonya ya? Nyonya kayaknya. Nyonya ya. Kalau nyonya, jadi sekali lagi tadi Mbak Andin, kalau kita pengen mendeteksi lebih dini, jadi sekali lagi harus ikut screening Mbak Dini ya. Iya, Andin. Jadi Mbak Andin, maaf. Iya, Andin. Mbak Andin ya, itu screeningnya tadi dengan ada 2 cara, dengan yang IFA test di puskesmas bisa dilakukan atau dengan pap smear ya, pemeriksaan sitologi pap smear. Ada juga pemeriksaan dengan HPV DNA, tapi HPV DNA agak mahal ya Mbak, dan gitu. selain mahal juga enggak gratis ya. Seperti itu. Nah, itu
deteksi dininya untuk screening. Yang kedua, tentu saja kita harus menghindari faktor risiko. Sekali lagi tadi, artinya kita sebagai wanita harus satu partner seksual saja dengan suami kita, ya seperti itu ya. Iya. Jangan sampai multi partner, karena sekali lagi orang yang gonta-ganti pasang itu berisiko kena HPV. Kalau udah kena HPV yang jenis 16-18 ya sudah resikonya terjadi lesi dari kanker atau pada mulut rahim, pada serviks seperti itu. Jadi ya menghindari faktor risiko, dan yang kedua dengan deteksi dini. Oh ya, sekali lagi dengan vaksinasi. Maaf tadi ya. Vaksinasi. Ya, kalau Mbak Andini masih nona itu nggak perlu pap smear atau IVA test, jadi langsung vaksin ya. Dengan vaksin sekarang ada banyak jenis vaksin CA cervix ya, ada yang bivalen itu untuk mencegah dua HPV DA 16 dan 18, ada juga yang quadrivalen. Jadi quadrivalen itu mencegah kanker cervix dan penyakit kondiloma acuminata, itu penyakit kutil pada kelamin ya, seperti itu. Bahkan yang terbaru Mbak Dewi ada 9. Ini keluaran baru. Iya. Sudah di launching di Jakarta, itu selain mencegah penyakit kutil pada vagina, kanker cervix, dan juga kutil pada daerah anorektal, di daerah anus dan daerah rektum ya, itu terbaru 9 ya, 9. Nah, memang harganya lebih mahal sih itu, dan itu tidak masuk yang gratis tadi Mbak. Iya gitu ya. Yang gratis, yang bivalen ya, yang yang itu yang dari Nah ini Bu pemerintah. Dokter, Ya. apakah vaksin kanker serviks ini wajib ya? Ya. Kalau di Indonesia itu? Iya, seharusnya iya. Kalau kita bicara ini adalah salah satu upaya kita untuk mencegah, harusnya iya. Jadi sekali lagi kalau kita masih nona, bahkan kita punya anak gadis ya, harus segera divaksinasi untuk kanker serviks. Kalau kita udah menikah, sudah pernah kontak seksual, pap smear dulu atau IVA test dulu, yakin hasilnya normal, baru dilakukan vaksinasi. Itu perlindungannya seumur hidup Mbak Dewi. Jadi gitu, 3 kali pemberian, memang tidak 100%. Makanya orang yang sudah vaksinasi pun tetap harus dilakukan screening setahun sekali. Ya, gitu. seperti itu. Iya. Nah ini screening, pap smear atau IVA test ini kapan dilakukan gitu? Kapan harus dilakukan? Ya, sekali lagi kalau IVA test ya mesti dalam kondisi tidak lagi menstruasi, sedang bersih ya, belum melakukan sanggama ya, bisa datang suatu waktu ke puskesmas ya, 3-5 hari sebelumnya tidak sanggama, tidak sedang menstruasi, bisa dilakukan pemeriksaan IVA test. Kalau IVA test hasilnya langsung bisa dilihat Mbak, bisa diinterpretasi. Iya. Memang ya ini tergantung kemampuan operatornya atau pemeriksanya untuk menganalisis hasil. Apakah ini benar-benar ada bercak putih acetowhite yang dicurigai bahwa ini adalah suatu IVA test positif seperti itu. Atau pemeriksaan sitologi pap smear ya, bisa dilakukan di rumah sakit ya, di rumah sakit manapun bisa dengan dokter kandungan Anda, monggo ya, itu bisa dengan pemeriksaan sitologi pap smear. Nanti akan diketahui apakah normal, apakah sudah ada ke arah peradangan atau ada displasia sel. Displasia sel itu perubahan sel ke arah prakanker seperti itu. Itu sudah bisa diketahui secara sel ya, seperti itu. Tapi untuk pap smear ini tidak langsung diketahui ya Bu Ya hasilnya? perlu waktu karena itu biasanya yang mengintervensi dokter patologi anatomi Mbak, bukan kita ya, seperti itu. Ya. Itu, Mbak Dewi. Tapi untuk saat ini ya, untuk di Sragen sendiri sudah banyak ya Bu ya untuk para perempuan yang ingin melakukan pap smear ataupun IVA test, ya, screening seperti itu. Iya, memang kalau saya lihat di praktek ya, di sehari-hari maupun di rumah sakit sudah lumayan artinya ya, tapi ya hampir 50% belum Mbak Dewi. Oh gitu. Ya tadi saya juga kadang-kadang bertanya kenapa nggak pap smear atau nggak IVA test, katanya ya takut ya. Nah sekali lagi kalau ketakutan itu sudah menghantui kita jadi terlambat datang, malah lebih takut lagi kalau itu ada terdiagnosis kanker ya. Soalnya penyebarannya juga terlalu cepat ya Bu. Ya. Enggak, sebenarnya kalau lesi prakanker, kanker gitu. itu 3 sampai 17 tahun Mbak teorinya. Tergantung jenisnya ya. Makanya gitu. kenapa ini bisa dideteksi jauh hari sebelumnya itu seperti itu ya. Tapi kalau udah kanker memang kalau sudah stadium lanjut bisa kemana-mana penyebarannya. Iya gitu. Ini Mbak Andin lanjut bertanya lagi Bu Dokter. Ya. Apakah ada tanda-tanda yang bisa dirasakan atau dilihat kanker ini? Oh, tanda-tandanya Iya. Ya, seperti dia sampaikan, tanda-tanda kanker cervix ini kadang-kadang ya, pertama keputihan ya. Keputihan yang berbau. Kadang-kadang keputihan itu disertai adanya darah ya, seperti itu harus hati-hati. Kemudian yang kedua, terjadi perdarahan pasca sanggama. Jadi
postcoital bleeding, habis berhubungan kok keluar darah. Hati-hati, jangan disepelekan juga ya. Memang tidak selalu kanker tapi bisa. Yang ketiga, mungkin sudah ada perdarahan, sudah ada keputihan yang berbau dan bercampur darah, juga ada nyeri pinggang tadi. Nyeri pinggang yang tidak hilang-hilang, dan juga kadang-kadang sudah ada gangguan dari kencing ya sama BAB-nya seperti itu. Kalau dia sudah kanker itu mendesak ke organ yang lain seperti itu. Ya, itu Mbak Andin ya. Mbak Andin itu sudah dijawab sama Bu Dokter ya, semoga bisa membantu ya. Nah ini Mitra Buana dan pendengar ya, seperti kita ketahui bersama ya, seperti juga sudah disampaikan Bu Dokter bahwa di tahun 2023 ini pemerintah sudah ini ya untuk memprogramkan vaksinasi kanker serviks atau HPV ini ya. Yang ini vaksinasi HPV di tahap awal ini menyasar pada pelajar perempuan kelas 5 dan 6 sekolah dasar di masing-masing sebanyak 2 dosis apa 3 ya Bu? 3 dosis pemberian. 3 dosis pemberian ya. Ini bagi siswa perempuan ya kelas 5 dan kelas 6 SD. Gratis ya Mbak ya? Ini ya kalau kita kemarin juga sama Bu Bidan itu sharing itu juga gitu. Ini untuk tahun 2023 masih gratis gitu di sekolah-sekolah itu. Saya nggak beli mahal tuh Mbak. Gitu ya. Ya nih Bu Dokter ya, mungkin dari tema kita lindungi wanita dari bahaya kanker serviks, ada yang mau disampaikan Bu Dokter ini untuk masyarakat Sragen khususnya Bu? Iya, baik, terima kasih Mbak Dewi. Jadi untuk para pendengar Buana Asri Sragen dimanapun, baik yang live streaming maupun yang live ya on air, saya sampaikan sekali lagi, mari kita peduli dengan diri kita sendiri, kita sayangi diri kita dengan cara mencegah agar kita tidak terkena kanker serviks. Bagaimana caranya? Tadi pencegahannya ada yang primer, tadi menghindari faktor risiko. Yang pertama tadi, jadi jangan gonta-ganti pasangan, kemudian juga jangan menikah pada usia dini, dan kemudian juga bola-bali melahirkan itu juga ya Mbak ya, termasuk faktor risiko. Gitu. Nah sebenarnya juga dengan vaksinasi ya, vaksinasi bahkan sekarang pasti baru usia kelas 5 dan kelas 6 yang gratis. Vaksinasi kanker serviks ya kemudian. Nah yang terpenting lagi lakukan screening untuk mendeteksi adanya lesi prakanker dengan IVA test ya, bisa tersedia di puskesmas maupun di layanan primer lain atau pap smear ya, bahkan kalau itu BPJS juga sudah menjamin tuh Mbak untuk pap smear itu. Jadi monggo fasilitas itu kita manfaatkan, kemudian juga kita lindungi diri kita dengan menghindari faktor risiko dan vaksinasi. Insya Allah kalau itu sudah kita lakukan, semoga kita terhindar ya dari kanker serviks seperti itu. Iya, nah ini sudah disampaikan oleh Bu Dokter ya, dimana memang untuk bukan terhindar, sepertinya ini ya bisa mencegah kanker serviks ini bisa melakukan beberapa screening ya seperti IVA test ataupun pap smear ya, yang saat ini juga sudah ada pelayanannya di puskesmas ya untuk IVA test, pap smear untuk di rumah sakit ya. Itu bisa. Nah, mungkin bisa nanti kita waspada dan menjaga ya, melindungi diri kita, apalagi ini kanker serviks merupakan penyakit di urutan nomor 2 yang mematikan ya. Pembunuh kedua ini. Setelah kanker payudara. Iya, jadi memang harus tetap waspada ya, dan kita harus melindungi diri kita. Nah, Mitra Buana dan juga pendengar ya, seperti Dewi sampaikan tadi, untuk vaksinasi HPV ya ataupun vaksinasi kanker serviks ini tahap awal dimulai dari kelas 5 dan 6 SD untuk siswa perempuan ya. Nanti di tahun 2023 ini pemerintah sudah memprogramkan untuk menjalankan vaksinasi HPV ini, di mana ini sebenarnya sudah dilaksanakan di beberapa tahun yang lalu ya, namun masih di provinsi-provinsi tertentu ya. Dan nanti di tahun 2023 ini provinsi lainnya dilakukan introduksi secara nasional. Ini merupakan program dari pemerintah. Nah, semoga saja dengan hadirnya vaksinasi HPV ini ya bisa mengurangi tingkat angka kesakitan kematian, morbiditas dan mortalitas, angka kanker serviks di Indonesia tentunya. Nah, Mitra Buana dan saudara pendengar, dengan demikian Live Talk Show Kesehatan kita kali ini dengan tema lindungi wanita dari bahaya kanker serviks ya sudah
kami hadirkan untuk Anda bersama narasumber kita Dr. Puji Hastuti SPOG MKes, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen. Dan bagi Anda yang sudah bergabung ataupun berinteraksi bersama kami ya, terima kasih, semoga jawaban dari Bu Dokter tadi sudah membantu. Dan akhirnya sampai di sini saya Dewi Rati di acara Talkshow Kesehatan di siang hari ini ya. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Talkshow Kesehatan edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Saya Dewi Rati beserta Bu Dokter ya, Dokter Puji undur diri dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang. Selamat siang. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Mitra Buana, demikian tadi telah kita ikuti bersama Talkshow Kesehatan dalam rangka Hari Kanker Sedunia dengan mengambil tema Lindungi Wanita dari Bahaya Kanker Serviks bersama narasumber kami Dr. Puji Hastuti SPOG MKes.